Ada yang tersakiti di bulan Desember 2025 ini. Kita buka karma buat seseorang yang nyakitin zodiak terpilih di pertengahan bulan Desember ini. Apa sih yang dia rasakan gitu buat seseorang yang udah menyakiti. Kita buka aja buat zodiak siapa kali ini. Ini zodiaknya acak dulu buat zodiak siapa kali ini. Halo. Buat zodiak Capricorn. Seseorang yang nyakitin zodiak Capricorn saat ini gitu ya, di pertengahan bulan Desember, apa sih yang dia rasakan? Karma apa yang dia rasakan setelah menyakiti zodiak Capricorn? Kita buka sama-sama ya, cerita keadaannya seperti apa. Capricorn, halo. Ini Capri, buka dulu dari energinya itu ya, kenapa dulu dia nyakitin Capricorn di keadaannya ini. Kartunya pikirkan siapa itu. Capricorn tersakiti sama zodiak siapa ini kartunya. Kita buka cerita keadaannya seperti apa. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menawarkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Ini zodiak Capri ya. Kita buka dulu dari energi seseorang di sana. Dulu kenapa sih bisa sampai seperti itu nyakitin zodiak Capricorn? Ini kartunya. Capricorn kemarin itu bisa aja di awal Desember. Kenapa dia nyakitin? Dia ngejar apa yang dia mau. Di energi ini mungkin dia juga berat buat ninggalin zodiak Capricorn, tapi lebih tergoda sama kebahagiaan yang di depan gitu. Kebahagiaan di depan, kebahagiaan sama siapakah? Apakah dari keadaan ataukah kebahagiaan sama seseorang di depan? Yang pasti seseorang di sini meninggalkan masih ada energi beratnya itu ya, masih ada energi susah buat ninggalin. Cuman mau gimana lagi, di depan dia rasa lebih bahagia dengan meninggalkan zodiak Capricorn di energinya. Saat itu Capricorn masih berharap ya, masih ngusahain, masih mau dengan energi ini, tapi mau gimana lagi, nggak bisa dipaksa ya, sesuatu nggak bisa dipaksa, itu kehendak dia. Nyakitin, kecewa Capricorn di saat itu. Buka aja lah, emang kebahagiaan seperti apa sih yang dia temui di depan itu gitu ya, sampai-sampai ikhlas rela meninggalkan Capricorn ini. Demun, lamunan. Jadi seseorang di sini meninggalkan zodiak Capricorn karena sesuatu yang belum pasti, kayak lamunan gitu ya, kayak tergoda sama lamunan, terbuai sama lamunan yang belum tentu kebahagiaannya juga seperti apa yang dia inginkan gitu ya. Di demun ini, demun lamunan Kak. Kartu paling bawah ini tentang rezeki jangka panjang. Yang halangin Page of Pentacle. Jadi gini, kenapa sih dia tergoda sama lamunan itu? Ini salahnya dia ya. Dia berpikir untuk bisa ngebahagiain orang yang disayang, keluarga buat masa depan. Tapi dia kayak egois gitu, mementingkan dirinya sendiri. Ini kan sama Capricorn, apakah hubungan, pasangan gitu, pacaran. Tapi kenapa dia kayak kegoda sama, oh di depan ini kalau sama dia gitu, kalau sama ini mungkin aku bisa lebih bahagia untuk jangka panjang. Bukan kayak sekarang sama Capricorn juga susah di sini ya, karena ini Page of Pentacle. Apa yang diusahakan kemarin waktu bersama Capricorn nggak berbuah. Dari segi keadaan dia berpikir mungkin sama Capricorn nggak akan bisa bahagia untuk masa depan, untuk jangka panjang. Dia lupa ada yang di atas rezeki, ada yang ngatur gitu ya. Tapi dengan dia pergi dari keadaan ini karena hal seperti itu, sama aja kayak memperlihatkan kejelekan dia. Ya udah, dia bukan yang terbaik buat Capricorn. Dia tergoda sama lamunan. Tahu lamunan ini apa? Godaan ya. Kalau di hubungan ini godaan. Udah jelas-jelas dia mau serius sama Capricorn di energinya, tergoda sama lamunannya ini. Apalagi ditambah ketika dia ngusahain apa dengan Capricorn susah. Ya itulah cobaan ya, cobaan di energinya memang berat, cobaan kayak gitu.
terus sekarang maunya gimana maunya gimana. Ini kita kepinggirin dulu ya. Yang pasti seseorang di sana tergoda sama godaan itu, demun, lamunan, dia pergi walaupun mungkin di perasaan berat, cuman kan rasa berat itu percuma kalau dia emang benar-benar ninggalin. Ini demun, belum pasti juga bahagia atau enggaknya. Nah, di sini karmanya. Karma seseorang di sana yang kemarin ninggalin Capricorn, nyakitin, mengkhianatin, bisa jadi ini karma yang dia rasakan di pertengahan bulan Desember ini. Capricorn, karma seperti apa sih yang dia rasakan di energi pertengahan bulan Desember? Karma setelah menyakiti zodiak Capricorn saat ini memantau melihat Capricorn di keadaannya panas sendiri, capek sendiri, bingung sendiri gitu ya. Ketika saat ini energi memantau, melihat, memperhatikan Capricorn dari kejauhan tentunya, gak berani ngedekat. Cuman di energi ini kayak yang dari kejauhan memperhatikan juga kayak yang nyakitin dirinya sendiri gitu ya. Ini merah wajahnya, panas dalam artian gini, kebahagiaan yang dia idam-idamkan buat jangka panjang, buat masa depan di pilihannya dia, ternyata nggak ada. Lihat Capricorn udah ada perubahan di energinya. Di pertengahan bulan ini dia sering memperhatikan Capricorn, kelihatan gitu, kok Capricorn bahagia tanpa aku, kok Capricorn bisa seperti itu, sedangkan aku ini yang dikejar demun, cuman lamunan, hanya lamunan aja gitu ya, nggak ada kenyataannya, nggak ada kebahagiaan. Padahal tadinya dia tergoda sama kebahagiaan di depannya. Ini kartunya di saat memantau ini apa sih yang dia rasakan? Page of Wands. Tindakan apapun di usahanya dia ini nggak berbuah, walaupun dia berpikir wah ini pasti berhasil, ini aku udah ngusahain berbagai cara, udah capek, udah lelah, udah apa nggak taunya hasilnya nggak ketemu gitu ya. Ini susah payah. Kartu paling bawah 5 koin, energi susah payah buat nyampe target itu. Gimana nggak susah gitu, tiap apa yang diusahakan, tiap ada apa yang dilakukan nggak ada keberhasilan, nggak nemu. Sengsara kak, dari energi rezekinya sengsara gitu ya, dari keadaan. Apalagi kalau dia ngelihat Capricorn perubahannya gede, berasa makin nggak enak, makin nggak tenang. Ini yang halangin tentang perasaan. Percuma gitu ya kalau saat ini dia mulai ada perasaan. Dari kemana gitu, ketika dia punya jalan di jalannya, perasaan dia kemana dulu waktu ninggalin Capricornnya, kok sekarang tiba-tiba ketika udah jauh udah ada timbul perasaan gitu. Ada timbul penyesalankah di sini? Kalau dari energi tadi Page of Wands, Page of Swords, itu bukan energi penyesalan, tapi lebih ke ngebandingin gitu ya. Capricorn udah ada perubahan, dia enggak. Lebih ke panas teh apa ya? Panas hati teh. Panas hati, lebih ke situ larinya, bukan penyesalan. Percuma gitu kalau sekarang ada rasa, semua udah terlambat. Ya dia harusnya bahagia di pilihan dia. Capricorn harus bahagia ya di pilihan Capricorn ini. Udah kelihatan sebenarnya kebahagiaan Capricorn di energi ini yang dia lihat gitu ya. Makanya gini kak, semakin sekarang dia ngusahain, semakin apa yang jadi target nggak berbuah sebenarnya, karena ya kayak ngebanding-bandingin, kok sekarang aku kayak gini gitu ya, ngejar sesuatu aja susah, sulit. Ini targetnya juga 5 koin, susah buat energi keadaannya saat ini. Yang tadinya dia pikir ini demun, dia pikir bahagia gitu ya bersama orang yang dia pilih untuk jangka panjang, wah ini cukup buat jangka panjang gitu kebahagiaan. Tapi ternyata nggak ada ya, nggak ada kebahagiaan di kehidupannya. Sekarang apa sih yang dia lakukan di energi ini? Kartunya kita buka sama-sama sambil dengarkan readingan. Yang mau belanja silahkan klik aja linknya di sini gitu ya, yang enggak juga lihat-lihat silahkan. Ada The Devil, di keadaan sebelumnya ada godaan. Ini seseorang di sini masih egois ya, walaupun mungkin ada cinta yang diharapkan, cinta cuman bingung terlambat kak ya. Capricorn terlambat gak? Ini balikin lagi ke Capricorn.
kalau dia ada rasa, cuman bingung untuk maju ke sininya apakah udah terlambat atau belum gitu. Soalnya rasa ada. Tapi percuma Capricorn ketika rasa itu ada, tapi pikiran dia, keadaan dia egois gitu ya. Nanti ketika ngelihat kesempatan lain, ngejar lagi kesempatan lain, nyakitin jadi Capricornnya lagi. Karena ini sebelumnya juga ada godaan tergoda. Ini seseorang lebih rakus Kak, lebih fokusnya ke uang sebenarnya, bukan ke seseorangnya. Jadi percuma gitu ya bersama juga, nggak sayang sama orangnya. Ini kita buka dari 5 koin ya. 5 koin energi tentang susah sekarang buat mencapai target dari segi keadaan uang, harta. Ada energi susah. Ini The Emperor, energi keberanian. Four of Pentacle tapi egois. Oh, seseorang yang gini ya, orang yang punya energi egois gini mah kadang emang susah juga milik rezekinya ya. Egois kayak mementingkan dirinya sendiri padahal dia udah punya tanggung jawab sebelumnya sama Capricorn di energinya. Cuman karena keberaniannya dia tetap maju walaupun sekarang energinya susah. Tapi Capricorn di energi susah ini dia masih bergerak, masih lari buat mengejar apa yang dimau. Sedangkan kartu tengahnya ketika dia mengejar, ketika dia berlari, ngejar gitu ya impiannya, ini nggak berbuah karena pegopan. Energi pegopan mah apa yang diusahakan nggak ada hasilnya, udah capek gitu ya, tapi nggak ada hasilnya. Peleburan, menuju ke peleburan, the death. Peleburan tuh kayak gini Kak, ketika kita udah mentok gitu ya dari apa yang kita usahakan, udah susah, nggak ada jalan lain lagi, di situ peleburan datang. Tapi targetnya lebih ke nggak punya apa-apa ini ya. Ketika dia ini energi usaha, ngusahain sampai modal habis atau sampai apa yang jadi modal dia habis, baru harus dia bangkit lagi, keajaiban datang. Jadi keajaiban di dia, the moon itu mungkin ya nggak akan hadir ketika energi dia masih bisa ngusahain. Mungkin nanti ketika udah nggak mampu buat ngusahain, di situ tegurannya udah berakhir. Ini nggak ada ketegasan seseorang di sini kayak gini ya, yang harusnya tegas gitu. Kalau kemarin udah sama Capricorn dia udah maju gitu, harusnya maju. Apapun yang terjadi nggak usah berbalik lagi ke belakang, nggak usah ngelihat lagi ke belakang. Ini nggak tegas, dia maju ngusahain, udah ninggalin Capricorn, udah nyakitin Capricorn, tapi masih berpaling ke belakang gitu, masih berpaling ke Capricorn, kan percuma juga gitu. Makanya tegurannya masih ada di sini, hukumannya masih ada di sini, masih berjalan. Keajaiban nggak akan datang sampai kehidupan dia hancur, baru ada ini kehancur di sini dari The Death ya, keajaiban dari The Magician. Tapi kan percuma juga, dianya juga nggak punya ketegasan untuk keadaan dia. Ini energi saat ini egois. Ada 2 tongkat. 2 tongkat pilihan lain. Dia nggak bisa ngejaga tentang keadaannya. 9 of Cup energi sendiri. Di keadaan ini sendiri gitu ya. Saat ini gini, ketika dia sendiri di keadaannya, nggak bisa ngejaga tentang apa yang dia punya, nggak bisa ngejaga tentang apa yang harus dia syukuri. Di saat dia punya pilihan lain, di sini energinya sendiri, yang mau nggak mau dia harus ngebahagiain dirinya sendiri gitu ya. Dari energi The Moon itu, targetnya dia Queen of Pentacle, targetnya dia untuk keadaan uang harta. Apakah ada targetnya? Apakah uang hartanya ada di energi ini? 9 of Pentacle, rasa bersyukur kurang. 7 of Cup, jadinya apapun yang mau di kayak gini, karena kurangnya rasa bersyukur, jadinya seseorang di sini serba kekurangan aja gitu ya. Jadi mau dari energi ini target ke depannya pengen ada keberlimpahan, tapi keadaannya kurang bersyukur, ya susah, keberlimpahan nggak akan ada. Walaupun mungkin ini Ace of Cup, sesuatu yang diharapkan kayak gini gitu ya, tapi ya karena emang kurangnya rasa bersyukur, jadinya susah ke rezekinya.
Terus ini di keadaan sebelumnya juga ada The Devil. Yang namanya The Devil godaan. Type of Sword. Sebenarnya dari godaan itu dia udah pernah nyoba buat ngusahain, tapi ternyata nggak ada jalan. Cuman orang seperti ini keras kepala, keras sama pendiriannya, jadi masih maju terus, masih ngusahain. Walaupun tahu di keadaan sebelumnya dia tersakiti sama apa yang udah dia jalanin gitu ya, kayak nggak ada jalan. Tapi masih tetap jalannya di situ, masih tergoda, terbuai sama lamunannya. Lamunan itu nggak ada yang jadi kenyataan. Tapi dia tetap tegas. King of One, tegas buat ngejar impiannya. Apakah impiannya tercapai di sini? Ace of Pentacle, dia lagi ngusahain. Ada 3 jalan, ini masih tetap di situ ya. Jadi gini Kak, seseorang di sini energinya masih tetap orang yang kemarin. Makanya di tengahnya juga kapan sih keajaiban itu datang, sampai dia ada perubahan di dirinya ya. Perubahan tentang kejelekannya apa? Ini keegoisannya dia, terus karena dia gak ngajak Capricorn untuk rencana keinginan dia, itu sama aja egois ya. Yang halangin keegoisan dia, terus dianya kurang rasa bersyukur di energinya. Makanya tujuan dia sampai kapanpun juga, sampai manapun juga gak akan baik. Apalagi gak akan baik, gak akan terwujud gitu ya. Apalagi ditambah dia kayak ngelihat Capricorn udah ada perubahan, makanya makin susah dia buat ngejar target. Karena tadinya tergoda sama The Devil, jadi dia terus aja pengen ngusahain untuk perubahan, terus pengen ngusahain untuk perubahan. Perubahan gak ada. Sampai-sampai di energinya dia merasakan, oh ternyata Capricorn sebaik itu ya. Sampai dia merasakan kembali perasaan, ternyata baik Capricorn daripada keinginan dia ngejar yang lain. Ini dia nunggu jalan. Apakah akan ada jalan kembali untuk dia pulang ke zodiak Capricorn di energinya ketika dia udah ninggalin Capricorn untuk sesuatu yang lain? Capricorn juga mungkin di sini nggak ngasih jalan ya, tapi di energinya dia kayak sampai dia perubah the death, peleburan, terus mengharapkan kembali bisa lagi nggak sama Capricorn, karena kayak ketika udah habis semua tergoda gitu sama Capricorn. Ini di sini yang ditakutin kebersamaan, yang dia takutin kebersamaan ini nggak bisa balik lagi, nggak akan ada lagi kebersamaan yang dia takutin itu. Ketemu nggak kebersamaannya? Ini Hermit ya. Targetnya yang namanya Hermit, seseorang sebelum ada petunjuk pasti akan ada cobaan menerpa dulu gitu, teguran menerpa dulu. Ketika teguran itu udah hancur-hancuran dia di kehidupannya sampai dedet gitu, sampai peleburan, barulah tuntunan itu ada untuk dia ke depannya. Seperti itu Capricorn energinya. Jadi sebenarnya dia ngejar impian, bukan ngejar kenyataan ya, bukan ngejar kebahagiaan. Yang dia kejar impian. Ketika dia udah ikut ngejar impiannya, penyesalan baru datang. Soalnya apa yang dia impikan gak berbuah, gak terwujud. Justru di energi ini lebih bahagia Capricorn. Dia juga ngelihat energi itu gitu ya. Capricorn udah bahagia, udah perubahan. Makanya seperti itu Capri. Terima kasih banyak ya yang udah subscribe, share, like, komen. Makasih yang udah personal reading. Makasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.